wabarakatuh. Masya Allah, awas ada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kok rame gini? Dengerin salam hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah istri Nabi? Siapa yang mau nyebutkan? 9 istri Nabi. Anak kasih hadiah. Nah, satu yang jawab. Ada panitia di situ? Ada panitia enggak? Ya, panitia tolong ditunjuk. Siapa yang mau jawab? Nah, silakan. Bawa ke sini anak. Mana anaknya? Ahlan wa sahlan. Ya, ada yang kehilangan anaknya? Nah, lihat kamera. Siapa namanya? Namanya siapa? Iya, adik siapa namanya? Iya, namanya siapa? Siapa namanya? Ada yang dicari ya. Tunggu sini bentar ya. Dah. Ya, ada yang punya enggak ini? Ya, tunggu sini. Ya, silahkan yang merasa orang tuanya. Jadi memang datang sudah. Jadi di antara kita masih punya pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Panitianya ada enggak? Panitia akhwat ada? Ya Allah, panitianya mana? Ya, ini ditunjuk sama panitia yang mau jawab. Silahkan. Ada yang mau jawab enggak? Ada banyak. Ayo, Khadijah, Sauda, terus satu yang jawab lagi. Jangan bareng-bareng jawabnya. Aisyah, Zainab, Ummu Salamah. Ini yang jawab satu orang apa 2 orang? Terus, iya jawab terus, lanjut. Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofia. Terus siapa lagi? Hafsah. Iyalah, kasihlah biar nggak panjang-panjang. Nah, barakallahu fiik. Baik jamaah, di antara ciri istri solehah adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wadud, yang penyayang.
Jadi Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, penyayang dan banyak anak. Jadi ada wanita-wanita yang Masya Allah, suaminya baru masuk rumah sudah hamil. Itu subur berarti. Tapi ada wanita yang harus ke dokter sana, ke dokter sini, harus mengadakan usaha yang cukup panjang untuk punya anak. Tapi kalau subur ini cari yang penyayang. Karena ada perempuan banyak anaknya tapi nggak peduli sama anaknya. Punya anak 7, suaminya datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata istrinya. Istrinya lagi pegang HP. Ditanya, mana anak-anak yang 7? Kata istrinya, Wallahu a'lam. Nggak tahu. Satu ada di rumah tetangga, satu ada di got, ya, satu main sampah gimana, wallahu a'lam. Ada perempuan yang seperti itu. Maka tolong ibu-ibu yang dititipin anak sama suaminya, dijaga tuh anak. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Id, khutbah hari raya. Selesai beliau berkhutbah di kalangan kaum lelaki, beliau berjalan menuju ke shaf para wanita. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaula wanita, wahai kaum wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Perempuan itu cintanya sama dunia sangat mendalam sekali. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna. Fitnah wanita itu harta dan laki-laki. Tapi fitnah harta jauh lebih besar daripada laki-laki. Kalau kita lihat wanita-wanita yang menjadi pelacur, apakah karena dia mencari kenikmatan atau cari duit? Cari duit. Sebagian mereka tersiksa, tapi karena untuk cari dunia dia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, tasaddaqna, kalian banyak-banyak sedekah karena aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka. Pertanyaannya, kenapa wanita banyak di neraka? Siapa yang mau jawab? Nah, sekarang yang sebelah kiri jawab. Tadi sebelah kanan, sebelah kiri. Kenapa? Mengingkari kebaikan suaminya. Betul. Betul jemaah? Masya Allah. Fadal kasihkan dia. Kata Nabi SAW, wanita itu yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Akhirnya para wanita melepas antingnya, melepas kalungnya, melepas cincinnya, dilemparkan. Bilal itu bawa surbannya, sehingga perempuan yang mau bersedekah dilemparkan ke surbannya Bilal bin Rabah atau ke rijaknya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para ibu-ibu perlu kiranya mengevaluasi diri. Pantaskah ibu-ibu dengan kondisi yang sekarang ini untuk masuk surga? Rasulullah SAW berpesan kepada seorang wanita dari kalangan sahabat ketika dia datang menjumpai Nabi SAW. Selesai curhat, selesai urusannya, Nabi bertanya kepada wanita ini,
Kata Nabi SAW, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu memiliki suami? Qalat na'am. Iya Rasul, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suami? Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajiztu. Aku tidak pernah mengecewakan dia. Senantiasa berkhidmat kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu." Seorang wanita yang menghargai suaminya, yang menghormati suaminya, maka insya Allah masuk surga. Tapi yang dia semena-mena kepada suaminya. Tapi di Kampar ini, di Bangkinang ini, suami ikut istri apa istri ikut suami? Enggak, tradisinya kalau seorang laki-laki nikah itu ke rumahnya perempuan. Jadi nggak bisa ngusir istrinya. Subhanallah. Jadi kalau marah bagaimanapun suami nggak ada yang ngusir istrinya. Alhamdulillah. Jadi bahaya ini ya. Iya, memang nggak perlu usir-usiran, tapi ibu-ibu, kalau memang suami ikut istri, jadilah engkau seperti Khadijah. Yang kaya itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi yang kaya itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW bersama Khadijah. Khadijah nggak pernah menyebutkan aku yang berbuat ini, aku yang melakukan ini. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi menggigil ketakutan, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Lalu Khadijah datang menyelimuti suaminya. Coba kita lihat, Khadijah tidak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW kenapa. Dibiarkan suaminya sampai tenang. Akhirnya Nabi SAW bercerita. Maka ini sikap wanita, kalau suaminya pulang kerja jangan ditanya dari mana. Ibu dengar, kalau suami pulang kerja jangan ditanya dari, terus ditanya apa? Mau apa? Dengar ibu-ibu, kalau suami datang ditanya, "Bang, mau apa? Mau yang panas apa yang dingin?" Masya Allah. Tuh suami kalau dapat pelayanan seperti itu dari istrinya, nggak kepingin keluar rumah. Kenapa banyak suami suka makan di warung? Karena kalau masuk warung itu ditanya, "Mau apa?" Kalau datang ke rumah ditanya dari mana? Ahsan ke warung, kata dia. Tanya mau apa, kemudian setelah makan ditanya mau minum apa. Allahu Akbar. Kita lihat Khadijah radhiyallahu ta'ala bagaimana bersikap kepada suaminya. Tatkala selesai Nabi bercerita tentang kondisi yang dialaminya, apa kata Khadijah? "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Innaka la tasilur rahim wa taqrib dhaif wa taqsibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq." Dan beberapa sifat yang lainnya disebutkan. Enggak mungkin Allah akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung rahim, orang yang memuliakan tamu, orang yang membantu bekerja, orang yang enggak punya pekerjaan, yang membantu suka menegakkan kebenaran. Engkau enggak mungkin akan dihinakan sama Allah SWT. Apa yang disebutkan oleh Khadijah? Engkau.
Padahal yang kaya siapa? Khadijah. Dia kaya raya. Dengan hartanya dia membiayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Lupa dengan aku nggak ada. Maka berusaha istri untuk seperti itu. Apa yang akan didapatkan orang yang seperti ini? Coba apa yang didapatkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan Jibril alaihi salam. Lalu Khadijah datang membawa makanan atau minuman. Kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah." Ini Khadijah datang. Ma'aha ina fihi ta'am atau idam atau syarab. Itu dia bawa sesuatu itu buat engkau, makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka fa aqri'ha min rabbiha salam wa minni. Kalau dia sampai nanti ke sini, tolong sampaikan kepada dia kalau Tuhannya dia itu kirim salam sama dia. Bayangkan jamaah, Allah itu kirim salam sama Khadijah. Makhluk seperti apa Khadijah? Sampai pencipta langit 7 lapis, pencipta bumi ini kirim salam sama Khadijah. Dan Jibril juga kirim salam sama Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin. Dan sampaikan kepada dia, Allah sudah sediakan buat dia rumah di surga. Kabari dia dengan kabar gembira. Min qasab, la sakhaba fihi wala nasab. Sebuah rumah di surga yang gak ada kelelahan, yang terbuat dari mutiara 1 butir, mutiara besar. Di dalamnya tidak ada kelelahan, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Karena selama hidup Khadijah, bagaimana seorang istri mendapati suaminya dicela, dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, dikatakan majnun. Apa yang dirasakan seorang istri mendapati suaminya dibully seperti itu? Bagaimana kondisi Nabi alaihi salatu wassalam? Orang-orang kafir mengatakan, "Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun." Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau orang gila. Itu disematkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Gimana perasaan Khadijah mendengarkan hal seperti itu? Maka dikasih kabar gembira, nanti sudah selesai, engkau akan hidup penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Maka bagi para wanita yang ingin masuk surga, Allah tuh sudah kasih contoh sama kita. Allah ciptakan wanita-wanita yang mulia, yang sempurna dari lelaki itu banyak. Tapi yang sempurna dari wanita itu hanya 4. Siapa yang menyebutkan? Nah, kasih hadiah. Ibu masih bangun? Apa udah pada tidur? Nah, silakan. Yang keras suaranya. Khadijah. Siapa? Istri Fir'aun. Iya, istri Fir'aun namanya Asia. Nah, yang ketiga Fatimah. Maryam, betul. Masya Allah. Kasih 2 malah dia. Coba kita lihat tuh 4 wanita yang Masya Allah menjadi sayyidatu nisa'il alamin, yang termulia di antara wanita-wanita di alam semesta ini. Khadijah kita sudah mendengar bagaimana perjuangannya. Fatimah kita lihat, bintu Muhammadin sallallahu ala nabiyina wasallam. Fatimah itu termasuk wanita yang sempurna. Bagaimana pengorbanan Fatimah? Kalau bicara
Di dunia ini ada acara-acara Miss Universe, ada Miss Bangkinang, ada? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Ada? Bujang Tara. Apaan bujang Tara? Darah, bujang darah. Burung darah maksudnya. Baik jamaah, kalau kita lihat pemilihan wanita tercantik, ada Miss Indonesia yang kulitnya halus, yang tangannya halus. Ketahuilah bahwasanya manusia termulia dari kalangan wanita Fatimah binti Muhammadin. Tangannya itu kasar. Dia bekerja sendiri. Dia punya anak, dia memiliki suami yang miskin. Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya. Bahkan ketika Ali meminang Fatimah, bingung dia. Akhirnya yang jadi maharnya itu adalah baju besinya Ali bin Abi Thalib. Ketika punya anak namanya Hasan, setelah lahir Hasan, sekali datang bulan, setelah nifas sekali datang bulan, hamil lagi anaknya Husain. Jaraknya nggak sampai setahun mungkin anaknya. Akhirnya Fatimah merasa keberatan ngurusin dua anak ini. Dia nggak bisa beli gandum yang sudah jadi tepung. Suaminya nggak punya duit. Maka akhirnya harus beli gandum yang masih biji, dan Fatimah yang menggiling sendiri supaya jadi tepung. Setelah itu dicampur air jadi adonan, dibikin roti. Berat buat dia, nggak punya pembantu. Suatu hari dia mendengar bahwa Nabi SAW kedatangan tawanan perang yang mereka dijadikan budak. Fatimah ingin pembantu. Ali nggak bisa mendatangkan pembantu. Maka Ali bisa mengatakan, coba engkau bilang sama ayahmu. Berangkatlah Fatimah menjumpai ayahandanya, baginda Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Fatimah itu nempel sama rumahnya Rasulullah SAW, sama rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sampai ke rumahnya Aisyah, ternyata Nabi nggak di rumah alaihi salatu wassalam. Tapi Fatimah cerita sama Aisyah. Akhirnya ketika Nabi malam hari datang habis Isya, Aisyah cerita, tadi putrimu datang kemari, dia kepingin pembantu. Oh iya, Nabi alaihissalatu wassalam nggak jadi masuk rumah. Beliau keluar lagi masuk ke rumahnya Fatimah. Belum minta izin masuk. Itu Fatimah sama Ali sedang rebahan. Mereka berdua mau bangun. Rumahnya sangat sederhana sekali. Ketika dua mau bangun, kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap. Nabi duduk di tengah, di antara putri dan menantunya. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi fi sadri. Dingin kakinya Nabi itu ada di dadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa sama Nabi dikasih pembantu? Kata Nabi SAW, afala adullukuma ala mimma khairun lakuma minal khadim. Kalian mau gak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu? Bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalau engkau mau tidur malam, sudah berangkat ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dikasih amalan sama Nabi SAW. Kenapa? Karena dia menjadi wanita termulia yang itu memerlukan perjuangan, jemaah.
Nggak main-main menjadi wanita termulia. Kalau sekarang wanita yang paling indah adalah wanita yang tiap pekan berangkat ke salon, yang takut hitam, yang senantiasa pakai krim malam, siang, pagi, subuh, duha. Kerjanya hanya duduk pasang krim. Kalau enggak nanti beli lulurnya sapi, ada lulur dalam, beli lulur, ya Masya Allah, berangkat ke salon sana, salon sini. Dia pikir dengan itu engkau menjadi mulia, dengan wudhu dan sholatmu engkau menjadi mulia. Bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala, semua putri Nabi itu pahalanya ada di lembaran kebaikan Rasulullah SAW, karena mereka mati sebelum Nabi mati alaihissalatu. Nabi yang diuji ditinggal mati dengan mereka, tapi Nabi Muhammad SAW ada di lembarannya Fatimah, karena Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Lihat Asia, istrinya Fir'aun, yang biasa hidup di istana yang mewah. Apa yang diinginkan bisa dia dapatkan, segala keindahan bisa dia rasakan, segala kenyamanan bisa dia nikmatin. Tapi dia memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Bawa, dipanggil yang namanya panglima perangnya Fir'aun, ajudannya Fir'aun, bawa, siksa dia sampai keluar dari agamanya Nabi Musa, agama Islam. Apakah Asia berpikir untuk menikmati kehidupan dunia ini? Dunia ini bukan tempat istirahat, jemaah. Dunia ini tempat berjuang. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sebelum kita lanjutkan cerita istri Fir'aun, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Semua yang berakal dari setiap agama, setiap ajaran itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan pengorbanan dan perjuangan. Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup berleha-leha, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Istrinya Fir'aun tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat persinggahan belaka. Sehingga dibawa, disiksa, diikat di padang pasir, tangan dan kakinya, kemudian dipecut dan terus dipecut. Apa kata istri Fir'aun? Apakah dia kepikiran berpikir tentang bagusnya istana Fir'aun, indahnya perhiasan yang diberikan Fir'aun? La, dia mengatakan, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'at Fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Aku minta engkau selamatkan aku dari pekerjaan Fir'aun dan pekerjaan orang-orang yang zalim. Seperti itu untuk masuk surga. Diperlukan perjuangan seorang wanita. Yang keempat, Maryam. Sebenarnya yang paling mulia itu Maryam. Gimana Hana ketika hamil, Imran sudah meninggal, dia hamil tuh di perutnya. Hana ibunya Maryam bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari aku ya Allah, aku bernazar ya Allah. Bernazar apa? Anaknya dijadikan pembantu di Masjidil Aqsa. Itu nazar orang tua yang mulia.
Sekarang orang tua berpikir anaknya jadi dokter, anaknya jadi macam-macam nih. Ibunya Maryam bernazar, kalau lahir nih anak jadi pembantu di rumah Allah. Ketika lahir ternyata perempuan yang lahir. Qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, ternyata yang aku lahirkan seorang wanita, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan Hana, istrinya Imran. Dan kata dia, lelaki nggak sama dengan wanita. Artinya kalau dia bekerja mungkin nggak bisa seperti bekerjanya laki-laki, tetap nazarnya dia lakukan. Sesungguhnya aku memberikan nama dia Maryam. Apa artinya Maryam? Anda kasih aja yang bisa jawab. Nah, yang sebelah kanan, antum dari tadi sebelah sana terus, sebelah sini. Kanannya anak, berarti di kiri. Ada panitia akhwat enggak? Ada. Ada apa tidak? Ayo panitianya dipilih. Naam, tafadhali. Apa artinya Maryam? Naam. Apa? Sabar. Iya. Nemu di mana sabar? Satu-satu yang mau jawab. Wanita yang suci. Kurang. Nah, Maryam memang wanita yang suci, tapi apa artinya Maryam? Jemaah, satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Maryam. Yang lainnya nggak ada. Ada anak hilang lagi. Iya, bawa ke sini yang hilang-hilang. Sebenarnya mengumumkan kehilangan itu nggak boleh di masjid, tapi kalau kehilangan anak boleh, jemaah. Ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Cari siapa? Ibunya, Umi. Iya, uminya sebelah sini, sebelah sini. Nah, sini sama Ustaz. Sini sama Ustaz. Iya, uminya ada, uminya. Tengok, panggil uminya. Enggak, udah. Udah ketemu? Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, sudah ada uminya itu sudah. Masya Allah. Baik, apa artinya Maryam? Nah, yang ana baca, Maryam itu artinya khadimatur Rabb, pelayan Tuhan. Dia melayani rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis. Bagaimana perjuangannya Maryam? Allah kasih ujian. Dia punya anak tanpa bapak. Emangnya nggak berat? Dia berpikir gimana? Dia akan bicara apa? Siapa yang akan percaya sama dia? Peristiwa-peristiwa yang dia lewatin, bahwasanya Jibril datang meniupkan ruh, kemudian dia hamil. Allah menguatkan Maryam. Dibawa itu anak jemaah yang baru lahir ke kaumnya. Ketika mereka bertanya, ya Maryam, anna laki hada? Atau mereka, ya Maryam, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu itu bukan pelacur. Kau gimana punya anak tanpa suami? Subhanallah. Ya ukhta Harun, dipanggil wahai saudaranya Harun. Kok bisa seperti ini? Maryam cuma diam, dia bingung, nggak mau jawab apa.
Fa asyarat ilaihi. Maryam menunjukkan kepada anak. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Subhanallah. Baik, ceritanya selesai. Ternyata putranya ketika berdakwah mengajak umat kepada kebaikan, dikejar-kejar putranya, bahkan mau dibantai sama orang-orang Yahudi. Ibunya masih hidup. Itu ujian Maryam. Jadi untuk masuk surga itu perlu perjuangan. Ibu-ibu mungkin tidak seperti Khadijah kondisinya, tidak seperti Fatimah, tidak seperti Asia, tidak seperti Maryam. Terus bagaimana supaya bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita sholat yang 5 waktu, ingat ibu-ibu, jaga sholat yang 5 waktu. Wanita sholat nggak seperti kaum lelaki, karena wanita ada liburnya, sehingga kadangkala dia males, karena udah biasa nggak sholat selama 7 hari, mau sholat berat kadangkala. Apabila wanita menjaga, ada pembagian roti di sini. Oh, dari ibu-ibu, masya Allah. Nah, pada kelaparan semua. Wanita sholat yang 5 waktu, anak jadi nggak konsentrasi. Nanti ada anak hilang, ada pembagian roti. Masya Allah. Anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, jaga sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda sholat. Dan bagi para suami yang hadir nih, ingatkan istrinya untuk sholat. Ketika berangkat bekerja, telepon istrinya, "Dek, udah sholat. Ini udah masuk waktu sholat." Terkadang perempuan ini banyak kesibukan di rumah. Sampai ada seorang wanita yang cerita, "Ya Allah ya, anak kalau dia tanya, Ustaz, anak punya anak 3 Ustaz. Semuanya masih kecil-kecil. Gimana anak sholat Ustaz? Kadangkala waktu sholat mereka itu pada bangun semuanya. Anak sholat kadangkala yang satu nangis, yang satu disakitin sama kakaknya. Kalau bapak-bapak, masya Allah, berangkat ke masjid nggak ada yang gangguin. Allah. Pulang marah-marah sama istrinya. Gimana anak-anak gak diurusin? Nggak tahu, ibunya mau sholat nggak bisa. Di sini perjuangan seorang wanita untuk sholat aja dia nggak semudah kaum lelaki. Ngurusin anaknya, maka ketika ada kesempatan sholat, langsung sholat. Jangan berpikir untuk bersih-bersih rumah. Jangan berpikir untuk masak. Jangan berpikir untuk nyapu. Fikir apa? Haknya Allah Jalla Jalla. Sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa buat wanita nggak sama laki-laki. Laki-laki bisa puasa full Ramadan. Perempuan dia harus libur. Datang bulan 7 hari, nifas 40 hari, dia harus ganti puasa yang dia tinggalkan. Kadang-kala dia hamil, kadang-kala dia nyusuin, berat buat dia yang melaksanakan ibadah tersebut. Terkadang sampai datang Ramadan selanjutnya belum bayar hutang. Hutangnya belum dia bayar, dan gak ada yang mencatat hutang dia. Kalau kita hutang sama manusia, ada yang nagih, ada yang mengingatkan kita. Tapi kalau kita hutang sama Allah, siapa yang tahu? Suaminya kadang-kala nggak tahu. Maka tolong perempuan jaga puasanya. Perempuan yang punya puasa sunnah, insya Allah hutangnya bayar. Tapi kalau perempuan nggak punya puasa sunnah, berat dia. Dia puasa dalam kondisi suaminya tidak berpuasa.
Dia berpuasa dalam kondisi anak-anaknya nggak berpuasa. Dia harus masak, dia harus menyuapin anaknya, sedangkan dia puasa. Ini haknya Allah. Yang ketiga, wa ata'at zawjaha, taat sama suaminya. Fasalihat qanitat, dia taat patuh, apa saja perintah suaminya dia laksanakan. Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan fitrah dia, laksanakan apa saja. Kalau suami ngomong, "Dek, ini genteng bocor, ayo kamu naik ke atas." Taat apa enggak ibu-ibu? Taat apa enggak? Kok tidak? Ya Ustaz, kan bertentangan dengan fitrah. Gimana naik-naik jatuh nanti perempuan? Ya kalau memang hal-hal yang tidak mampu dia lakukan, jangan. Suami datang, istriku yang cantik sini. Itu ban mobil kempes, ganti bannya. Nih kuncinya, ganti. Taat apa enggak jemaah? Kalau mampu taatin, kalau enggak, aduh aku enggak bisa buka. Kalau dipanggil suami keluar rumah, Masya Allah, mau datang pengajian, udah naik motor sama suaminya, dipanggil, "Dek, sini, aku ada perlu." Taat apa enggak? Taat apa tidak? Taat, wajib taat. Apalagi yang urusan ranjang. Urusan ranjang itu wajib taat. Wa in kanat 'alat tanur, kata Nabi SAW, walaupun perempuan ini sedang di hadapan kompor, tungku. Dia lagi masak, dulu itu masaknya pakai kayu jemaah. Lagi masak, dipanggil sama suami, "Dik, aku ada perlunya." Apa yang harus dilakukan? Tinggal kompornya. Ustaz, nanti gosong makanannya. Nggak apa-apa, yang penting suaminya tidak gosong. Nah, urusan ranjang ini termasuk urusan yang ditekankan oleh Nabi SAW. Fitnah terbesar lelaki itu wanita. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki-lelaki, kalau melihat sesuatu di luar rumahnya yang membangkitkan syahwatnya, apa kata Nabi SAW? "Falyarji ila ahli", pulang ke istrinya, pulang ke rumahnya, pulang datang. Kalau lagi di tempat kerja, izin sama atasannya, "Bos, mau pulang bos." Ngapain? Ini urusan darurat nih, nggak bisa, harus diselesaikan. Sampai rumahnya, "Assalamualaikum", yang buka pintu pembantu. Di mana ibu? Ibu lagi arisan. Astagfirullah. Makanya Nabi SAW nyuruh pulang keluarganya. Apa kata Nabi SAW? "Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha", yang ada di perempuan yang dia lihat di jalan itu sama persis dengan yang ada di istrinya, nggak beda, sama persis. Maka di sini seorang wanita benar-benar ditekankan untuk melayani suaminya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, kalau seorang lelaki memanggil suaminya ke tempat tidurnya. Dulu jamaah, suami itu punya tempat tidur sendiri, tamu punya tempat tidur sendiri, anak punya tempat tidur sendiri, istri punya tempat tidur sendiri. Kenapa tempat tidurnya suami sama istri kok beda? Kenapa ibu-ibu? Istri kadang-kadang harus nyusuin anaknya, dia punya anak, sehingga di sini penghormatan buat suami supaya anaknya nggak gangguin suaminya. Habis nyusuin dipanggil sama suaminya, "Sini, pindah ranjang", karena dulu ranjangnya kecil. Kalau sekarang kan kasurnya besar-besar. Kalau dipanggil sama suaminya kemudian nolak karena capek atau apalah alasannya, kemudian suaminya marah, itu malaikat melaknat dia hatta tusbih, sampai pagi hari. Karena salah satu tujuan pernikahan menjaga kehormatan diri, menyalurkan keinginan. Baik, yang keempat sudah. Yang keempat apa? Dia menjaga kehormatan dirinya.
Dia tidak masukkan laki-laki ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Dia tidak berhubungan dengan lelaki-lelaki yang tidak ada hubungan kerabat sama dia. Dia menjaga kehormatan dirinya, kemaluan dia jaga, harta suaminya dia jaga. Karena sekarang banyak wanita-wanita yang memasukkan laki-laki tapi tidak lewat pintu rumah. Lewat mana? Lewat atap rumah, lewat HP. Dia ngomong sama laki-laki, chatting sama laki-laki. Kalau ada suaminya pura-pura menghormati suami. Hati-hati. Dari situ bermula pengkhianatan. Perempuan yang melakukan 4 hal ini, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga, milih pintu mana saja yang kau inginkan, silahkan. Bayangkan jamaah, pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu ilmu, ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu berhaji. Subhanallah. Ada pintu taubat, ada pintu, Masya Allah. Ada pintu yang bagian kanan. Ada 8 pintu. Yang gak akan masuk pintu sholat kecuali orang yang tekun sholat sunnah. Nggak akan masuk pintu puasa kecuali orang yang tekun puasa sunnah. Nggak akan masuk pintu jihad kecuali orang yang rajin berjihad. Wanita melaksanakan 4 hal punya hak masuk surga dari 8 pintu sana. Dia mengatakan, ana mau masuk dari pintu jihad, masuk dia dari pintu jihad. Sebuah kehormatan buat wanita. 4 hal tolong dijaga. Hargai suami. Suami. Lelaki itu manusia biasa. Dia melakukan kesalahan, iya. Tapi kita jangan melihat kepada kekurangannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kaum lelaki, kata Nabi alaihissalatu, la yafraq mu'minun mu'minah. Suami itu gak boleh benci sama istri yang beriman. Gak boleh benci sama istri yang beriman. Masya Allah, ada banyak pertanyaan. Baik, ini terakhir. Kalau dia melihat ada sikap istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada sikap lain yang dia sukai? Jadi intinya, lihatlah kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ustaz, bagaimana cara menjaga kekhusyuan sholat bagi perempuan yang punya balita? Kalau bisa ketika sholat anaknya dititipin, maka jaga hubungan baik dengan tetangga. Jadi ketika sholat bisa minta tolong sama tetangganya. Banyak orang sekarang itu hidupnya nafsi-nafsi, nggak kenal sama tetangganya, nggak peduli sama tetangganya. Jagalah hubungan baik. Kalau nggak punya pembantu, kalau punya keluarga, karena ini penting, dititipin anak. Karena lagi sholat anaknya nangis, teriak, maka mau tidak mau akhirnya pecah kekhusyuan dia. Kalau anaknya nangis, mungkin perlu dia gendong anaknya. Dia sudah digendong anaknya. Nabi SAW pernah menggendong balita, putrinya Zainab. Beliau SAW meletakkan di pundaknya ketika jadi imam Nabi SAW. Barakallahu fiikum. Bagaimana jika hutang puasa ana lupa di masa-masa jahiliyah, ana dulu, Ustaz? Jadi berkaitan dengan puasa. Ada orang yang tidak puasa karena uzur. Dia karena datang bulan gak puasa, karena sakit gak puasa, maka dia wajib menggantikannya. Lupa sudah, dikira-kira. Perkiraannya berapa? Mungkin anak sudah 20 tahun saja kayaknya punya utang 7 hari tiap Ramadan. Dia tinggal dikalikan. Berarti berapa hari? 140 hari. Betul? 7 kali 20 140 hari. Nah,
Itu utang. Tapi bagaimana kalau dulu memang nggak puasa, Ustaz? Bukan karena udzur, tapi memang nggak puasa. Di sini sebagian ulama mewajibkan dia mengganti puasa, walaupun nggak akan diterima, sebagai hukuman buat dia. Tapi kalau engkau sudah bertobat dengan benar-benar taubat, maka perbanyak puasa sunnah. Karena orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur nggak akan diterima. Seperti orang yang nggak sholat asar, anak nggak sholat selama 10 tahun, Ustaz. Sekarang anak mau ganti. Apakah akan diterima? Sebagian ulama mengatakan wajib diqadha, walaupun sudah keluar waktunya, dia nggak akan diterima. Tapi sebagai hukuman buat dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah seorang istri harus patuh juga kepada suami yang perokok dan lalai untuk sholat berjamaah ke masjid? Tetap wajib taat selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa anti kok mau sama suami perokok? Seharusnya kan dari dulu tahu suaminya merokok. Kenapa kalau diterima? Maka banyak wanita-wanita yang harus bertobat kepada Allah karena dia salah pilih bapak buat anak-anaknya. Dia yang salah. Dia hanya melihat kepada penampilan, melihat kepada hartanya, sehingga ketika dia hijrah dia tahu, dia menyesal. Ya pantas engkau menyesal, sekarang tobat. Terus apa yang dilakukan? Perbaiki suaminya. Jadi taat selama perintah suaminya itu kebaikan jamaah, maka taat. Tapi kalau suami merintahkan kepada keburukan, ya nggak boleh taat. Nah, bagaimana cara mengajak suami yang belum mau mengenal sunnah? Jamaah, sunnah ini adalah safinatun Nuh, kapalnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, yang naik kepada sunnah artinya mengamalkan Islam sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, insya Allah dia akan selamat, tidak akan tenggelam. Tapi nggak mau naik sunnah, maka dia akan tenggelam. Bagaimana sekarang istri mengajak suaminya untuk mengenal sunnah? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tunjukkan kepada suami perubahan yang positif. Jadi dengan engkau mengenal sunnah, suami melihat, ana heran istriku sekarang pelayanannya Masya Allah bintang 5. Sebelumnya padahal nggak kayak gitu. Karena belajar sunnah gimana melayani suami. Kalau dulu nggak pernah bukain pintu suami, sekarang tahu suami pulang jam sekian. Ketika suami mau buka pintu, istri yang bukain pintu. Fadhal. Istri tanya, mau yang panas apa yang dingin? Mau makan, ada menu makan. Fadhal. Tinggal pilih mau yang mana. Duduk suaminya pijetin, subhanallah. Kalau bisa bukain sepatunya. Itu suami bingung, ini istriku kemasukan jin di mana? Kok kayak gini? Tapi lakukan seperti itu, pelayanan yang sempurna buat suaminya, sehingga suami melihat apa yang dipelajari oleh istrinya ternyata mengajarkan kepada dia sesuatu yang indah. Cara berbicara sama suaminya, kemudian makan bareng suaminya. Ibu-ibu, kalau makan sama suami, tolong suaminya ditemenin. Lelaki itu suka ada teman. Mereka nggak suka makan sendirian. Masya Allah, ada pertanyaan satu keranjang lagi. Jadi tolong didampingi. Artinya berusaha untuk baik kepada suaminya. Kemudian ketika berbicara suami sama suami, bahasanya tidak menggurui. Suami belum sholat berjamaah ke masjid, katakan, bang, nih ada buku bagus bang, mungkin abang bacalah, siapa tahu ada manfaat, mungkin seperti itu.
malam hari lagi tidur pijetin suaminya, sampaikan, bang, ternyata ada sebuah hadis bang, anak nggak tahu sahih apa enggak, biar suaminya yang mengecek bahwasanya siapa yang sholat berjamaah isya di masjid, subuh di masjid itu dapat pahala seakan-akan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Dengan yang seperti itu mudah-mudahan suaminya terbuka hati sambil terus didoain. Kalau suaminya belum mau anti puasa sunnah, izin sama suaminya, bang, aku mau puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah? Boleh. Allah itu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang yang memohon kepada aku. Kalau dia berdoa, maka doa minta sama Allah SWT. Dan ketahuilah, bisa jadi seorang wanita pernah berzina, dia lebih mulia dari yang tidak pernah berzina. Mungkinkah Ustaz? Kenapa tidak? Tahu dengan wanita yang berzina di masa Nabi SAW, kemudian dirajam sampai mati, kemudian Nabi mensolatinya SAW. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana kau menyolatin dia Nabi? Dia itu udah berzina. Dalam bayangan udah selesai, wanita ini pezina. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Kan kau tahu perempuan ini udah tobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa di Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Makanya sebagian ulama mengatakan ada banyak dosa yang membuat pelakunya masuk surga karena dia takut. Kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dan kita tahu orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau antum anti minta istri yang soleh, silahkan. Tahu-tahu dapat suami soleh. Ini istri minta suami soleh, dapat soleh. Ternyata suami soleh sama, baru hijrah juga. Alhamdulillah. Yang penting orang baik. Barakallahu fikum. Apakah hukum wanita untuk mengikuti MTQ yang mana penontonnya ada ikhwannya? Ya ikhwan suruh pergi. Ada penonton-nonton. Nah, artinya gitulah, kita ini subhanallah jamaah. Orang-orang kafir sebagian itu faham bahayanya percampuran laki sama perempuan. Anda sering kasih contoh. Di Jakarta itu ada sekolah yang dibangun sejak zamannya Belanda. Tahun 30 sekolah itu berdiri. Namanya Canisius. Khusus laki-laki. Nggak ada perempuan. Kenapa ini apa tidak bias gender, diskriminasi kepada wanita? Wanitanya Nasrani, Katolik, dibikin sekolah sendiri khusus perempuan, bukan pesantren, bukan, sekolah khusus. Karena mereka tahu laki sama perempuan kalau dikumpulin berbahaya. Mereka lakukan itu orang kafir, jemaah. Dan tidak ada yang ribut di Indonesia. Oh, ini cuma diskriminasi kepada perempuan. Kalau muslim yang bikin sekolah ribut, kenapa kok khusus buat laki-laki? Kenapa kok khusus buat perempuan? Itu orang Katolik bikin sekolah dari zamannya Belanda. Mereka paham itu. Maka kalau mau bicara ikut lomba, faktor laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Semoga kita memiliki penghafal Al-Quran dari kalangan wanita. Dan tolong perempuan kalau hafal Quran kemudian menikah dapat suami yang tidak hafal Quran, jangan suka meremehkan suaminya. Suaminya datang, mas sini, duduk sini.
qala Allah Ta'ala. Ini udah urusan. Jangan, tetap suaminya jadikan suami walaupun belum hafal Quran. Karena salahnya anti kenapa mau sama dia. Ya sudah, terima dia apa adanya. Jadi pernah ada seorang suami istri jamaah. Istrinya ini kayaknya dia mau ngasih tahu suaminya. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Bang, gimana kalau kita saling menulis kekurangan kita, koreksi kita?" Akhirnya sang suami dikasih kertas sama istri sama pulpen. Si istri bawa kertas sama pulpen. Setelah selesai dikasihkan, "Bang, ini kertasnya." Tukar nih kertasnya suami, ditukar sama kertasnya istri. Itu Masya Allah. Kertasnya istri penuh dengan coretan. Aku nggak suka seperti ini, macam-macam. Akhirnya si istri tidak masuk ke dapur, mungkin dia buka tulisan suaminya, ternyata kertas itu kosong. Tanya, "Bang, kok kosong kertasnya, Bang?" "Iya, Dik, aku menerima engkau apa adanya." Iya, barakallahu fikum. Nah, Ustaz mohon kejelasannya untuk pemakaian cadar niqab bagi wanita muslim. Memakai, ada khilaf di antara para ulama, sebagian mewajibkan cadar. Dan ingat, istri Nabi semua pakai cadar. Karena ada seorang wanita guru agama yang Masya Allah, yang banyak videonya, dia pada waktu berangkat umrah aneh mendampingin dia. Terus dia mulai mengatakan, "Ini perempuan-perempuan ada apa pakai cadar-cadar seperti ini? Ini nggak ada dalam Islam." Anak ngomong, "Benar ibu," anak ngomong, "Ustazah, coba dibaca, istri Nabi semua pakai cadar." Walaupun yang para ulama mengatakan ada khilaf apakah cadar itu wajib atau sunnah atau sebuah fadilah. Tapi nggak ada yang membid'ahkan cadar. Oh, cadar bid'ah, cadar ini adatnya orang Arab. Coba cari tahu istrinya Abu Jahal pakai cadar apa enggak? Orang Arab istrinya Abu Jahal. Nggak ada jilbab itu 13 tahun Nabi di Madinah sallallahu ala nabi wasallam, nggak ada kewajiban pakai kerudung. Jangan cadar, kerudung nggak wajib. Wanita Arab itu terbuka, separuh dadanya kelihatan. Jahiliyah mereka. 13 tahun Khadijah di Mekah nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab. Istri-istri para sahabat nggak ada yang pakai jilbab. Kapan kewajiban jilbab? Ketika turun surat Al-Ahzab atau surat An-Nur tahun ke-5 Hijriah. Kemudian cadar pun seperti itu. Bagaimana istri Nabi semua pakai cadar. Kemudian yang mau pakai cadar itu sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Yang tidak pakai cadar nggak apa-apa, tapi jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Tolong dijaga, karena yang terindah di wanita itu wajahnya. Jangan pakai lipstiknya warna hijau, kemudian pakai hijau di alisnya, akhirnya jadi kodok hijau. Nah, bagaimana hukumnya safar tanpa mahram? Tapi saya pergi untuk menuntut ilmu, namun suami saya telah memberi izin. Mohon dijelaskan apakah perjalanan saya ini dihitung dosa. Jadi safar, memang kalau kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram." Perempuan tidak boleh safar kecuali dengan adanya mahram. Safar itu adalah perjalanan yang diperbolehkan kita untuk mengqashar sholat kita, diperbolehkan kita untuk berbuka tidak puasa. Jadi hukum safar yang berlaku itu, maka perempuan tatkala itu nggak boleh safar kecuali dengan mahram. Ada sebagian ulama yang berpendapat safar itu dilarang tanpa mahram karena masalah keamanan. Jadi ada ilahnya, ada sebabnya. Kalau perjalanannya aman, ya tidak ada fitnah, insya Allah diperbolehkan. Ini pendapat. Tapi lebih baik kita tetap safar dengan mahram, karena bisa dilihat begal di mana-mana. Anda pernah melihat dengan mata kepala saya, Anda naik bus dari Jember ke Banyuwangi,
Ada seorang wanita naik bus duduk sendirian. Ada laki-laki, banyak kursi kosong jemaah. Laki-laki ini milih duduk sama perempuan. Mulai dia ngobrol. Dari mana mbak? Perempuan itu diem, dari Jember. Mau kemana? Banyak laki-laki hidung belang itu jemaah. Maka hati-hati, berusaha untuk tidak safar kecuali dengan mahram. Kecuali dalam kondisi terpaksa, maka lain lagi. Baik, pertanyaan terakhir. Masya Allah, Ustaz kelas taibna. Akhir. Betul minhunna sadaqah. Baik. Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Sebelum ditutup, Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Maka perempuan diperintahkan untuk banyak sedekah. Kita tadi lihat bapak-bapak pada sedekah. Cobalah ibu-ibu, nggak harus punya duit. Antingnya dilepas ditaruh, gelangnya dilepas ditaruh. Hidupkan kembali sunnahnya para sahabat-sahabat. Yang diberikan itu harta yang paling indah buat dia. Kalung ini Ustadz, anak nabung untuk beli Ustadz. Iya, taruh di sana, pakai di surga nanti insya Allah. Jadi berusaha, ini wakaf untuk bangun masjid tadi yang disampaikan membutuhkan cukup banyak. Perlu perjuangan seluruh umat, paling tidak semuanya punya 1 meteran tanah di sana. Dan semoga kita bersama bisa masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Ustaz John. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir sudah pertemuan kita dengan Ustaz Safi bersama Hafizahullah Ta'ala dan panitia bersama kawan-kawan yang lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pertanyaannya sangat banyak dan tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Maka kami ucapkan kepada Ustaz Safi jazakallahu khairan jazaa atas semua orang nasihat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan.